welcome back to Belajar di Teras. Hari ini kita bakal ngerjain 10 soal pendalaman matematika part 3. Part 1 dan part 2 nya bisa kalian tonton di part sebelumnya ya. Let's go, kita kerjain. Nomor 11 dikasih pola bilangan seperti ini ya, kita diminta untuk mencari dua angka di belakangnya berapa. Oke, let's go. Jadi untuk nomor 11 polanya adalah lompat 2 seperti ini teman-teman. Dari 10 ke 12, 12 ke 14, 14 ke 16, dan 16 langsung ke sini. Bisa dilihat ya, polanya itu ditambah 2 di sini. Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Jadi 16 ditambah 2 sama dengan 18. Kita lihat di sini angka belakang yang 18 hanya yang E ya teman-teman. Jadi langsung aja kita jawabannya yang E tanpa mencari tahu yang di sini. Oke. Sekarang ke nomor 12. Kita cari polanya dulu teman-teman. Dari 4 ke 14 ini ditambah 10. Dari 14 ke 28 ini bisa jadi ditambah 14. Bisa jadi dikali 2 ya teman-teman. Oke, ini tambah 14 atau dikali 2. 28 ke 38 ini ditambah 10. Dari 38 ke 76 ini kelihatannya dikali 2 nih teman-teman. Jadi 14 ke 28 nya ini bukan ditambah 14 tapi dikali 2. Oke, udah kelihatan polanya ya. Jadinya dari 76 ke selanjutnya ditambah 10 ya. Ditambah 10, 76 ditambah 10 sama dengan 86. Oke, jadi jawabannya berapa? 86. Lanjut, nomor 13. Diberikan pola 18, 117, dan 13. Nah, ini polanya seperti apa nih teman-teman? Hubungannya apa dari ketiga bilangan ini? Nah, kalau di soal nomor 13 ini kita coba kalikan dulu 18. Kita kalikan dengan 13 dulu, oke? 3 dikali 8, 24. 3 kali 1, 3 ditambah 25. 1 dikali 8, 8. Dan 1 dikali 1, 1. Kita tambahkan. Kita turunkan 4, 5 tambah 8, 13. Ada 1 di sini, jadi 1 tambah 1, 2. 234. Ternyata 18 dikali 13 sama dengan 234. Nah, ini kan bukan 117 ya, tapi 234 dibagi 2 itu sama dengan 117. Jadi dengan pola yang sama, 21 kita kalikan dengan 14 dan dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 sama dengan berapa? 7. Di bawahnya 1. Berarti polanya adalah 21 dikali 7 sama dengan berapa? 147. Jawabannya yang E. Oke. Sekarang kita ke nomor 14. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, ini pola juga ya teman-teman ya. Di nomor 14 ini polanya seperti ini. 12 sama 3 ini kita bagi ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 8. Oke, dapat nih. 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti dengan cara yang sama, 14 dibagi 2 itu 7. Kemudian dikalikan dengan 4 sama dengan 28. Jawabannya yang B. Lanjut, nomor 15 ini polanya kurang jelas teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang bisa menjawab soal nomor 15 ini, bisa chat di kolom komentar ya. Sekarang nomor 16. Berapakah nilai terdekat dari 0,8 dibagi 4 dibagi 2,5 dibagi 5? Baik, kita jawab. 0,8 ini kita jadikan 8 per 10. 2,5 ini kita jadikan 25 per 10 ya. Lanjut, 8 per 10 dibagi 4 dibagi ini kita langsung kalikan teman-teman, kemudian langsung kita balik. 5 dibagi 25 per 10. Nah, sebenarnya kalau mau cepat ini bisa langsung kita coret ya.
Nah, penjelasannya kenapa bisa dicoret seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita melihat 8 per 10 dibagi 4 ya, ini sejatinya sama dengan 8 per 10, ini bisa dibilang 4 per 1 dikali 1 per 4 ya. Di sini sama dengan 8 dibagi 10 kali 4 aja teman-teman. Nah, ini berlaku juga ketika 5 dibagi 25 per 10 ya. Oke, di sini 5 dibagi 25 per 10. Nah, 5 ini sejatinya 5 dibagi 1 sebenarnya. Ini bisa kita buat 5 per 1 dikali 10 per 25. Atau sama dengan 5 dikali 10 dibagi 25 ya. Nah, jadi perkalian yang ini itu bisa kita buat jadi 8 dibagi 4 dikali 10 dikali 5 dikali 10 dibagi 25 seperti ini. Jadi 10-nya bisa dicoret. Nah, sekarang kita bagi lagi. 8 dan 4 ini bisa kita bagi menjadi 2 ya. Kemudian 5 dan 25 ini 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Jadi ini sama dengan 2 per 5. 2 per 5 berapa? 0,4 ya teman-teman. Nah, di sini yang mendekati yang mana? Mendekati 0,4 yang C ya. Nah, harus diingat teman-teman, 1 per 5 ini sama dengan berapa? 0,2. 2 per 5 sama dengan berapa? 0,4. 3 per 5 sama dengan berapa? 0,6 ya. Sekarang kita ke nomor 17. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat, yaitu apakah benar 6477 habis dibagi 11? Langsung ya, coba ya. 6477 dibagi 11. 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 64? Kalau dikali 6 itu kan 66, berarti dikali 5 ya. Oke, dikali 5 55. Kita kurangin. Karena 4 itu kurang dari 5, berarti minjem 1 dari sini. 10 dikurangin 5 dikurangin 5 ditambah 4 9. Oke, 9. Di sini kita turunkan 1, 57 ya. Kemudian 11 dikali berapa yang mendekati 97? Dikali 8 ya. Di sini 88. Kemudian minjem 1 lagi, 10 dikurangin 8 2 ditambah 7 9. Nah, kemudian turun lagi 7-nya ke sini 97. 11 dikali berapa yang menghasilkan 97? Dikali 8 lagi. Nah, ini udah kelihatan teman-teman, sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan pasti hasilnya koma-komaan ya. Dia nggak bulat hasilnya. Jadi jawaban nomor 17 adalah yang A. Nah, kita coba teman-teman yang B nih. 1288 apakah benar habis dibagi 8? Bilangan yang habis dibagi 8 itu 3 digit terakhirnya habis dibagi 8 ya. Nah, ini teman-teman 288 itu kelihatan habis dibagi 2 teman-teman. Karena 288 itu sama dengan 200 ditambah 88 ya. 200 ini pasti habis dibagi 8 dan 88 ini juga pasti habis dibagi 8 gitu teman-teman. Kemudian habis dibagi 5, kalau angka belakangnya 0 atau 5 itu pasti habis dibagi 5. Oke? Yang D, 2295 habis dibagi 9. Nah, uniknya angka yang habis dibagi 9 itu kalau setiap digitnya ditambahkan seperti ini dan dia habis dibagi 9, maka angka tersebut habis dibagi 9. Kita coba tambahkan 2 tambah 2 tambah 9 tambah 5 itu sama dengan 18. 18 ini habis dibagi 9. Oke, gitu ya. 3276 habis dibagi 4. Nah, kalau yang habis dibagi 4 ini ciri-cirinya adalah 2 digit di belakangnya habis dibagi 4. 76 apa iya habis dibagi 4? Habis dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Sekarang kita ke nomor 18. Sebuah bola karet dilemparkan dari ketinggian 1 meter. Oke. Ini bola ya, dan ini 1 meter.
Setelah bola tersebut menyentuh tanah, bola tersebut memantul kembali mencapai 7/8 dari tinggi pantulan sebelumnya. Oke, jadi kalau misalkan dia bolanya mantul ke sini, nah tingginya ini 7/8 ya, 7/8 M. Oke. Jika pola ini berlanjut, tinggi pantulan bola setelah pantulan kelima. Oke, berarti ini pantulan pertama, kemudian ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi berapa sih tinggi bola ketika di pantulan kelima ini? Nah, ini sebenarnya deret geometri ya teman-teman ya. Jadi U1 nya sama dengan, bisa kita anggap 1 ya ketika di sini. Terus U2 nya sama dengan 1 dikali 7/8, U3 nya sama dengan 1 dikali 7/8 dikali 7/8 lagi. Nah, jadi ini U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Jadi yang kita cari U6. Nah, rumus geometri gimana Kak? UN sama dengan AR dipangkatkan N-1 ya. Jadi untuk mencari U6 sama dengan A itu urutan pertama dari deret tersebut, yaitu 1 dikali R nya itu 7/8 dipangkatkan N-1, 6 dikurangin 1. Nah, ini emang kurang bagus ya sebenarnya untuk dijadikan suatu soal, karena ini kalkulator banget, agak sulit dan cukup membuang waktu ketika diujikan. Kalau menggunakan kalkulator ini mudah gitu, langsung jawabannya adalah 51, sekian. Yang A sebenarnya jawabannya. Untuk caranya seperti ini, tapi saya yakin soal seperti ini nggak diujiin di SNBT gitu. Kalau mungkin diujiin itu lebih cantik lagi angkanya, entah itu 1/8, entah itu 1/4, setengah gitu. Kita lanjut ke nomor 19. 3 botol sari buah memiliki volume masing-masing 1500, 1000, dan 1900. Setiap botol mengalami penyusutan volume sebesar 10%, 11,5%, dan 15% secara berturut-turut. Oke, jika ketiga botol tersebut digabung menjadi satu botol besar, maka persentase penurunan total volumenya adalah berapa? Oke, kita cek ya. Yang 1500 katanya turunnya 10%. Berapa mili sih 10% dari 1500? Oke, ini sebenarnya tinggal nolnya ditendang 1 ya teman-teman ya. 1000 berapa 10% dari 1000? Udah 100, udah aja 100. Berapa 10% dari 100.000? Berarti 10.000 gitu. Ini sama dengan 150 mili ya, 10%-nya 11,5 1000 mili, penyusutannya 11,5%. Berarti ini 11,5/100 dikali 1000. Coret 11,5 kali 10, 115 mili. Kemudian katanya 1900 mili itu penyusutannya 15% ya, 15%. Berarti 15/100 dikali 1900. Coret 19 kali 5 teman-teman. Oke, 9 kali 5 45, 5 kali kebalik, di 5 ini 4, 5 kali 1 5, 5 tambah 4 9, 1 kali 9 9, 1 kali 1 1. Oke, kita tambahkan 99 tambah 9 18, 285. Oke. Kemudian karena yang ditanyakan adalah persentase
tiga botol itu digabung, persentase penurunan total volumenya berapa, maka kita harus menambahkan semua volume penyusutannya 150 ditambah 115 ditambah dengan 285, kita bagi dengan 1500 ditambah 1000 ditambah 1900. Oke, ini sama dengan berapa? Kita tambahkan ya. Yang pembilangnya 115 tambah 285 dulu yang gampang ya. 300, 400, ini yang atasnya 550 dibagi dengan di bawahnya, ketika kita tambahkan semua ini adalah 4400. Kita bisa coret-coret ya, coret. Nah, karena ini yang diminta persentase, maka 55 dibagi 440 kita kalikan dengan 100% ya. Maka 5500% dibagi dengan 440, coret-coret. 550 dibagi 44. Yang pertama 1 di sini 44, maka hasil dari pengurangannya adalah 110. 44 dikali berapa yang mendekati 110? Dikali 2 ya. Di sini 88. Nah, teman-teman di sini lihat, kita mendapatkan hasilnya 12. Di sini ada 12,2, ada 12,5 ya. Yang lain udah bisa kita coret. Kita cari satu lagi. Di sini kita pinjam 1, jadi di sini 2, pinjam 1 juga, di sini 2, 22 ya. Nah, karena ini 44 itu tidak bisa, 22 itu tidak bisa dibagi 44 ya, karena 22 itu kecil, maka di sini kita berikan koma dan di sini kita kasih 0. Maka 44 dikali berapa yang hasilnya mendekati 220? Maka hasilnya adalah ternyata 5 ya. Karena 5 kali 44 bukan mendekati, bahkan dia sama dengan 220. Jadi hasilnya adalah 12,5 yang E. Nah, sekarang nomor 20 diberikan suatu pola bilangan ya. Nah, dengan pola seperti ini teman-teman, kita lompat satu bilangan, 1 ke 2 ini positif 1, 2 ke 5 ini positif 3, 5 ke 10 ini positif 5. Nah, ini bisa ketebak nih teman-teman, polanya ditambah 2 terus ya, berarti ini positif 17. Di sini antara C atau D. Selanjutnya kita hapus dulu. 3 ke 5 ini positif 2, 5 ke 9 positif 4, 9 ke 15 positif 6, berarti 15 ke pola selanjutnya positif 8, sama dengan 23. Jawabannya yang D. Oke, segitu teman-teman untuk latihan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.